Setiap proses bimbingan konseling selalu melibatkan komunikasi, menggunakan media dan didukung oleh hardware serta software. Tiga hal inilah yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini. Selamat pagi, saya Rudolf. Salam kenal untuk teman-teman semua. Bimbingan konseling itu adalah sebuah proses komunikasi. Mengapa? Karena di dalamnya itu konselor dan konseli saling bertukar pesan. Nah, di sini konselor itu dia tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menafsirkan perasaan dan memberikan umpan balik yang tepat. Nah, sehingga komunikasi di sini bukan cuman komunikasi secara verbal lewat kata-kata, tetapi juga non-verbal seperti melibatkan bahasa tubuh, lalu ada nada suara dan ekspresi wajah. Nah, semua ini dapat membantu konselor nantinya untuk bisa memahami masalah konseling secara lebih utuh. Tanpa komunikasi yang efektif, konseling nantinya itu bisa kehilangan makna dari proses konseling yang dilakukan. Karena inti dari konseling adalah membangun hubungan saling percaya. Media itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memperjelas, memperkuat, dan mempermudah proses penyampaian pesan dalam konseling. Nah, media ini dia dapat membantu konselor agar pesan yang disampaikan nantinya itu bisa diterima oleh konseli dengan lebih baik. Nah, media ini bisa bermacam-macam bentuknya. Ada media visual seperti gambar, poster, atau video. Ada juga media audio seperti rekaman suara, musik, atau podcast. Bahkan ada media aktivitas seperti permainan, role play, atau simulasi. Dengan adanya media-media ini, konseling tidak monoton, melainkan lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konseli. Seperti itu. Hardware dan software ini sama-sama berperan penting. Keduanya memiliki fungsi yang sangat signifikan. Nah, kita lihat yang pertama adalah hardware. Hardware ini adalah segala sarana fisik yang tampak. Seperti misalnya ruang konseling yang nyaman, kursi, dan meja yang tertata, lalu ada juga papan tulis, buku, hingga perangkat teknologi misalnya seperti laptop, proyektor, atau LCD. Nah, semua ini menciptakan lingkungan kondusif bagi konseling. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan software ini adalah hal-hal yang tidak tampak secara fisik, tetapi justru menjadi jiwa dari proses konseling itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya adalah materi konseling, metode yang dipakai, teknik konseling, seperti misalnya konseling kelompok atau individual, serta keterampilan komunikasi konselor. Nah, software ini yang membuat proses konseling itu berjalan dengan arah dan tujuan yang jelas. Nah, keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau hardware itu kita bisa membedakan dengan software dengan melihat bahwa hardware ini dia lebih menyediakan wadah, sedangkan software ini dia memberikan isi. Dengan demikian perpaduan keduanya ini yang membuat proses konseling itu bisa lebih efektif dan bermakna bagi konseling. Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling ini pada dasarnya adalah sebuah
proses komunikasi yang melibatkan interaksi mendalam antara konselor dan konseli. Nah, media ini dia berperan penting sebagai sarana untuk memperjelas, memperkuat, dan mempermudah penyampaian pesan dalam konseling, baik melalui visual, audio, maupun aktivitas. Selain itu, keberhasilan konseling juga ditunjang oleh dua hal penting, yaitu hardware sebagai sarana fisik dan software sebagai metode, materi, serta keterampilan konselor. Keduanya saling melengkapi agar proses bimbingan konseling berjalan efektif dan bermakna bagi konseli. Demikianlah pemaparan saya mengenai komunikasi, media, serta peran hardware dan software dalam bimbingan konseling. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita bersama bahwa konseling bukan sekedar percakapan, tetapi sebuah proses yang terarah dan penuh makna. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rodolfi Yarmasa. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.